Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kita akan saksikan keterangan dari Polda Metro Jaya terkait perkembangan perempuan berpistol yang menerobos istana. Ya pemirsa, di layar televisi Anda ini merupakan senjata api yang diketahui adalah milik seorang wanita. Sebelumnya sempat diketahui pemirsa bahwa terdapat seorang wanita yang tidak diketahui identitasnya diamankan polisi dan anggota Pas Pampres di depan gerbang utama Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa pagi. Wanita muda bercadar sempat menodongkan pistol ke arah anggota Pas Pampres yang berjaga di depan istana. Melihat aksi nekat pelaku, petugas langsung merebut pistol dan mengamankan pelaku. Perempuan bercadar yang sempat diamankan petugas ini membawa senjata api jenis pistol FN, pemirsa. Ini mencoba menerobos masuk ke kawasan Istana Kepresidenan Jakarta. Aksi nekat pelaku dihentikan petugas Polantas yang pada saat itu sedang bertugas di dekat gerbang istana. Wanita muda yang bercadar ini langsung diamankan polisi dan anggota Pas Pampres di depan gerbang utama Istana Negara Gambir, Jakarta Pusat pada Selasa pagi kemarin. Pada saat digeledah, wanita ini tidak membawa kartu identitas dan disebut sempat menodongkan pistol ke arah anggota Pas Pampres yang berjaga di depan istana. Aksi nekat pelaku kemudian dicegah anggota dan merebut pistol dari tangan tersangka. Selain satu pucuk senjata api jenis FN, petugas juga menyita telepon genggam dari dalam tas pelaku. Guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut dan mencari motif, pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya. Di hari yang sama, pada Selasa siang pemirsa, Muldoko menegaskan bahwa Pas Pampres tidak kecolongan dalam hal ini karena pelaku berhasil dicegah masuk ke kawasan istana. Hingga saat ini polisi masih menyelidiki dari mana asal perempuan bercadar ini mendapatkan senjata api jenis FN. Polisi pun sudah menggeledah rumah FN dan hingga kini masih mencari motif dari gerak-gerik dan aksi nekat perempuan bercadar ini menerobos kawasan Istana Kepresidenan pada Selasa kemarin. Petugas sempat mendapatkan informasi bahwa pelaku pembawa senjata api ini tinggal bersama ibunya. Perempuan bercadar ini tidak terlalu dikenal sebagai sosok yang bersosialisasi dengan tetangga-tetangganya.
Sebelumnya pemirsa Ditkrimum Polda Metro Jaya menggeledah rumah SH, pelaku penodongan Pas Pampres di Istana Negara. Polisi sudah menyita 16 barang bukti dari dalam rumah SH. Petugas Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya pemirsa sebelumnya sudah menggeledah ataupun mendatangi rumah SH. Dalam penggeledahan, polisi melakukan sterilisasi area dengan memasang garis polisi di setiap jalan akses proses. Dan pemirsa, sesaat lagi dari Polda Metro Jaya akan menggelar konferensi pers terkait perkembangan penyelidikan motif dari perempuan bercadar yang menerobos masuk kawasan Istana Kepresidenan. Halo. Halo. Baru mau akan masuk belum baru mau. Oh iya oke. Iya. Oke. Kita mulai ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan media yang saya hormati, pada kesempatan sore hari ini saya didampingi oleh beberapa perwira. Di antaranya ada dari Densus 88, Kombes Aswin, kemudian Dirkrimum Polda Metro Jaya, dan juga Kasubdit Kamnek Ditkrimum Polda Metro Jaya yang hadir juga terkait dengan penanganan kasus yang akan kami sampaikan. Rekan-rekan sekalian, pada hari ini kami akan memberikan keterangan resmi mengenai kabar tentang seorang perempuan yang kemarin kita ketahui berupaya menerobos istana. Kami di sini didampingi oleh stakeholder terkait, khususnya dari Densus 88, yang juga tentunya memiliki kewenangan terkait penanganan kasus ini, yang nanti juga akan berbicara terkait apa yang menjadi temuan-temuan dari Densus. Kemudian pada kesempatan ini bisa saya sampaikan bahwa kepolisian telah mendapatkan
identitas daripada seorang wanita yang kemarin mencoba menerobos ke dalam ring 1 istana, yaitu atas nama Siti Elina, alamat Jalan Kampung Mangga, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Kemudian rekan-rekan, terkait dengan apa yang terjadi kemarin, bisa saya sampaikan bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober tahun 2022, sekitar pukul 07.10 waktu Indonesia bagian Barat, tersangka yang kita ketahui bernama Siti Elina berjalan mendekati anggota Pas Pampres yang bertugas jaga di depan pagar Istana Negara, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Selanjutnya tersangka Siti Elina ini mengeluarkan senjata api yang kita ketahui ilegal dari dalam tas ransel warna hitam, kemudian seketika mengarahkan dan menodongkan senjata tersebut yang kita ketahui berjenis FN ke arah anggota Pas Pampres. Kemudian tersangka ini berusaha menerobos pembatas area steril atau ring 1 Istana Negara dengan menodongkan senjata ke anggota Pas Pampres. Kemudian dengan kesigapan yang dilakukan oleh anggota Pas Pampres, ini berhasil mengamankan senjata dan juga mengamankan saudari Siti Elina, kemudian menyerahkannya kepada petugas polisi lalu lintas yang sedang melakukan pengaturan depan istana pada saat itu. Kemudian dilakukan pengamanan oleh petugas kepolisian. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut yang nanti akan secara detail disampaikan oleh Dirkrimum dan juga dari Densus 88. Terkait penanganan di lapangan, kami pastikan sudah berjalan sesuai dengan SOP yang telah ada. Kemudian juga setelah itu kita lakukan pendalaman dengan melibatkan Densus 88. Kemudian sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kapolda Metro Jaya, kami dari Polda Metro Jaya khususnya mengapresiasi keberhasilan Pas Pampres dan juga anggota Polantas yang dengan sigap dapat mencegah timbulnya korban dan bergerak cepat secara tepat dan terukur. Kemudian Polda Metro Jaya akan selalu melakukan upaya mewujudkan Jakarta yang aman, nyaman, dan adem. Kemudian kami melihat sudah muncul juga adanya asumsi dan informasi yang tidak sesuai dengan fakta dan tidak objektif. Oleh karenanya, kami menghimbau masyarakat untuk terus melihat fakta yang ada, serta tidak termakan dengan adanya berita-berita hoaks yang beredar. Kemudian Polda Metro Jaya akan selalu berada di garda terdepan untuk selalu siap dan siaga menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dari segala jenis gangguan yang ada. Demikian pembukaan dari saya dulu, rekan-rekan. Berikutnya akan disampaikan hal-hal lain terkait temuan-temuan ini oleh Pak Dirkrimum Polda Metro Jaya. Baik, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Bapak Kabid Humas tadi, bahwa situasi yang terjadi kemarin pada saat seorang wanita itu berusaha untuk masuk ke dalam ring 1 istana, itu yang kita sebut sebagai situasi tertentu. Dalam istilah kepolisian itu adalah diskresi, clear and present danger. Ancaman itu ada dan nyata saat itu. Sehingga setelah diamankan oleh Pas Pampres, kemudian diamankan senjatanya, diserahkan oleh anggota kami, kemudian diamankan oleh pihak polisi lalu lintas yang juga memiliki kewenangan kepolisian umum, kemudian dikawal oleh Polwan untuk kami periksa
di Polda Metro Jaya. Setelah kami adakan pemeriksaan secara intensif terhadap tersangka ini, dari awal kami sudah memiliki persepsi bahwa ada anasir yang mengarah kepada radikalisme ataupun teror. Oleh karenanya, pada tindak pidana umum, kami konstruksikan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 51 ya, tentang penguasaan senjata api ilegal, di mana hasil pemeriksaan kami senjata ini baru sehari sebelumnya diambil oleh yang bersangkutan secara diam-diam, yang ternyata ini adalah milik pamannya. Nah, kemudian dibawa saat akan menerobos istana, dan dari sinilah kita sita. Dan kemudian kita konstruksikan juga dengan pasal 335 KUHP karena adanya paksaan baik fisik maupun psikis sehingga orang bisa berbuat atau tidak berbuat, sehingga pada saat itu petugas harus melakukan tindakan tegas, terukur, namun tetap humanis. Oleh karena sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kabid Humas tadi, kita laksanakan sesuai SOP dan tidak ada korban. Dan setelah kami adakan pemeriksaan, ternyata memang benar hasil pemeriksaan kami, tersangka ini juga mengarah kepada hal-hal yang terkait radikalisme dan juga teror yang lebih lanjut, nanti akan dijelaskan oleh pihak Densus 88. Ya, karena setelah itu kita adakan penggeledahan di rumahnya dan lain sebagainya. Saya kira demikian, kami persilakan Pak Aswin. Baik, rekan sekalian, berikutnya kami berikan kesempatan kepada Kombes Aswin dari Densus 88 yang akan memberikan keterangan tambahan karena terkait dengan tersangka saudara Siti Elina ini memiliki keterkaitan dengan kelompok radikal. Silakan Pak Aswin. Terima kasih Pak Kabid Humas. Rekan-rekan sekalian, saya lanjutkan saja langsung. Sesaat setelah peristiwa ini dilaporkan kepada Densus 88, kita langsung menerjunkan tim untuk bergabung dengan penyidik Polda Metro Jaya, dalam hal ini Krim untuk melakukan penyelidikan dan permintaan keterangan ya, dengan berusaha untuk mendalami peristiwa yang terjadi dan rangkaian di belakangnya. Dari pemeriksaan sementara dan dari hasil analisis di Densus 88 ditemukan memang yang bersangkutan terhubung secara medsos, media sosial kepada beberapa akun yang kita indikasikan sebagai akun ex-HTI maupun akun dari NII atau Negara Islam Indonesia. Nah, setelah pemeriksaan akun atau analis dilakukan, ditemukan dua orang lainnya yang juga terhubung dengan kelompok NII Jakarta, yaitu seorang dengan atas nama BU dan atas nama JM, ya. Di mana BU dengan JM ini memang diketahui sudah berbaiat kepada Amir atau kepada Negara Islam Indonesia. Nah, sehingga kemudian hasil koordinasi kita menyimpulkan bahwa penanganan ini harus juga melibatkan atau menerapkan undang-undang tentang penanggulangan tindak pidana terorisme. Oleh sebab itu, mulai dari kemarin kita sudah terus berdampingan dengan penyidik Polda Metro Jaya untuk terus mendalami kasus ini. Nah, memang dari Densus sendiri di pemeriksaan awal ini masih mencoba untuk menganalisis keterhubungan dulu dengan teroris network atau jaringan-jaringan kelompok yang ada, karena
motivasi yang bersangkutan untuk datang ke sana dan melakukan itu apa, ini masih terus kita dalami, tidak semata-mata dari keterangan, nanti akan kita coba analisis dari fakta-fakta lainnya yang sudah ada. Kemudian kita lanjutkan dengan kegiatan penggeledahan yang kemudian menemukan ada beberapa senjata lain ya. Ada air gun dan ada senjata tajam yang berbentuk pistol di kediaman yang bersangkutan. Semuanya sudah diamankan. Ini saya lihat sekarang sudah digelar oleh penyidik Polda Metro Jaya di hadapan kita. Nanti mungkin bisa sambil dijelaskan seperti apa barang-barang yang ada di hadapan kita sekarang ini. Nah, oleh karena itu untuk sementara ini pihak Densus akan terus terlibat dalam penanganan perkara ini sambil kita akan mendalami untuk melihat sangkaan atau dugaan kelompok teror mana yang terkait dengan yang bersangkutan ya, dan nantinya dugaan atau sangkaan pasal apa yang akan diterapkan kepada si pelaku atau tersangka ini. Saya kira dari Densus cukup sekian, Bang. Nanti mungkin kami kembalikan ke Pak Kabid Humas untuk keterangan-keterangan selanjutnya. Terima kasih Pak Aswin dari Densus 88 yang telah memberikan keterangan. Rekan sekalian, berikutnya sebelum kami perlihatkan barang bukti yang berhasil diamankan oleh penyidik, termasuk dalam pengembangan kemarin, kami persilakan mungkin kalau ada 1-2 pertanyaan. Ya, silakan. Pasca penangkapan dan pemeriksaan wanita tersebut kan ada 2 penangkapan ya Pak, BU dan JM. Nah, keterkaitan antara wanita ini dengan BU dan JM itu apa ya Pak? Terima kasih Pak. Langsung. Baik ya, langsung saja jawab ya. Silakan Pak Aswin. BU dan JM adalah dari hasil pendalaman atau analisis terhadap media sosial, percakapan dan sebagainya yang dilakukan.